أنا لي ما قد هديت سادة العارفين أهل المزية، واجعل العلم مقتدانا بحكم ذوقي في فهم سر معنى المعية، واحفظ القلب أن يلم به الشيطان والنفس والهوى والدنيا. رب إني ذا الصفات العليا قائم بالفناء أريد عطيا، تحت باب الرجاء وقفت بذلي، فأغثني بالقصد قبل المنية، والرسول الكريم باب رجائي، فهو غوثي وغوث كل البرية، فأغثني به وبلغ فؤادي كلما يرتجيه من أمنية، واجمع الشمل في سرور ونور وابتهاج بالطلعة الهاشمية، مع صدق الإقبال في كل أمر قد قصدنا، والصدق في كل نية. ربي فاسلك بنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف الإمام القطب الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد في كتابه رسالة المعاونة والمظاهرة المؤازرة للراغبين من المؤمنين في سلوك طريق الآخرة، إلى أن قال رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وثالثها الصبر على المكاره وهي نوعان. Pembahagian sabar yang ketiga adalah sabar ketika berhadapan dengan sesuatu yang kita tidak suka, yang kita tidak menyukainya. Nah, dalam pembahasan yang lalu, Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad ada memperbahaskan berkenaan dengan pembahagian sabar. Yang pertama, sabar dalam melakukan ketaatan. Cara untuk kita dapat
sabar melakukan ketaatan dengan mengingati janji-janji Allah kepada orang yang berbuat taat. Baik itu mereka yang diberi pahala di dunia, seperti orang yang dalam kesusahan bila berzikir akan diangkat kesusahannya. Wa nada fi dhulumat an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lahu wa najaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Nabi Yunus ketika berzikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, kami terima, kata Allah Subhanahu wa taala, doa dan harapan Nabi Yunus. Wa najaynahu minal ghammi, dan kami selamatkan ia daripada kesusahan. Wa kadzalika nunjil mu'minin, dan demikian itu kami akan selamatkan orang-orang beriman daripada kesedihan dan kesusahan bila berzikir. Jadi seseorang ketika berzikir yang dapat menjadikan seseorang itu istiqamah dalam berzikir, sabar dalam berzikir, sabar dalam taat, janji Allah tadi itu. Aku kalau zikir ini Allah angkat kesusahan aku. Jadi dia sabarlah berzikir tuh. Apa sebabnya? Ada janji Allah untuk diangkat kesusahan. Jadi ini sabar dalam ketaatan. Orang yang dia membiasakan diri sabar dalam taat, akan dianugerahkan oleh Allah lezatnya taat. Orang yang sabar dalam berbuat taat akan dianugerahkan oleh Allah nikmatnya taat. Awalnya dia perlu paksa, tapi lama-lama dia akan merasa nyaman dengan taat. Sabar yang kedua, sabar meninggalkan maksiat. Dengan cara seseorang mengingati ancaman dari Allah bagi mereka yang berbuat maksiat. Seperti orang yang dia tidak mahu mengingati Allah, tidak mahu berzikir, maka hidupnya akan sempit. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Orang yang dia berpaling daripada mengingati aku, tak mau ingat Allah, tak mau taat pada Allah, maka aku jadikan kehidupannya sempit. Aku jadikan kehidupannya sempit. Dan aku kumpulkan ia di akhirat nanti dalam keadaan buta. Faham tak? Maka seseorang yang perlu bersabar meninggalkan maksiat dengan mengingati ancaman kalau berbuat maksiat. Aku kalau tak taat kepada Allah, hidup aku sempit. Aku akan bangkit dalam keadaan buta. Maka dengan begitu dia akan terpanggil untuk meninggalkan ketaatan, meninggalkan maksiatan. Dan orang yang membiasakan diri bersabar meninggalkan maksiat, maka lama-lama Allah Subhanahu wa ta'ala akan tanamkan di dalam hatinya kebencian kepada maksiat, sehingga menjadi otomatik dia tak suka kepada perbuatan maksiat. Ini pembagian sabar yang kedua. Adapun pembagian sabar yang ketiga, wahya naw'an, yaitu sabar ketika berhadapan dengan perkara yang kita tak suka, dan itu ada dua bahagian. Al-awwalu ma yahsulu minallahi bila wasitatin, kal amradhi, wal afati, wa dhahabil amwali, wa mautil a'izzati minal agaribi wal ashab. Sabar berhadapan dengan musibah terbagi kepada dua bahagian. Yang pertama, yaitu apa yang didapat sebagai dugaan dari Allah kepada seseorang tanpa perantara, tanpa sebab. Seperti sakit,
seperti hilangnya harta, seperti meninggalnya orang yang kita sayang, baik itu keluarga atau teman. Ini musibah, sakit musibah, duit hilang musibah, meninggalnya seorang kita sayang pun musibah. Berhadapan dengan musibah ini kita perlu sabar. Macam mana sabarnya? Wa yahsul batinan bitarkil jaza'i wa huwa at-tabarrum wa tadajjur. Akan didapat sifat sabar berhadapan dengan musibah ini secara batin dalam hati dengan meninggalkan al-jaza'. Al-jaza' ini sifat tidak menerima dalam hati kepada musibah yang menimpa. Seperti dia gelisah, seperti dia menolak, tak boleh terima, kenapa boleh berlaku kepada aku. Seperti pukul-pukul kepada dirinya, seperti berguling-guling di tanah. yakni sikap tidak menerima, sikap tidak ridha ketika berhadapan dengan musibah. Ini adalah perkara yang dilarang. Jadi, bagi mereka yang berhadapan dengan musibah, perlu bersabar dengan meninggalkan sifat tidak ridha. Itu sifat hati. Wa zahiran bitarki syakwa ilal khalqi. Dan perlu bersabar berhadapan dengan musibah ini secara zahir, tadi secara batin, dalam hati. Sekarang secara zahir, sabar secara zahir berhadapan dengan musibah. Apa maksudnya sabar secara zahir berhadapan dengan musibah ini? Dengan tidak mengadu kepada sesiapapun daripada makhluk. Faham dong? Tidak mengeluh, tidak mengadu, tak telefon, tak masukkan Facebook. Ramai sekarang orang kalau ada musibah masuk Facebook. Mengeluh kepada manusia. Berhadapan dengan musibah, adabnya adalah sabar secara zahir, yaitu menolak atau mengelak daripada sifat tidak ridha. Yang kedua adalah meninggalkan aduan, keluhan kepada selain Allah. Faham dong? Nak mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. ولا يناقضه وصف العلة للطبيب وفيضان العين عند المصيبة. نعم يناقضه لطم الخدود وشق الجيوب والنياحة ونحو ذلك. Tidaklah bertentangan bila seorang berhadapan dengan musibah tadi, bila ia menangis. Adakah menangis itu artinya tak sabar? Adakah kalau seorang berhadapan dengan musibah lalu menangis artinya dia tidak ridha? Bukan demikian. Menangis bukan berarti tidak ridha. Menangis bukan berarti tidak puas hati dengan musibah yang dihadapi. Menangis itu adalah tanda kasih kepada orang yang meninggal dunia, yang kita berpisah dengannya. Maka seorang sedih karena perpisahannya, bukan tidak menerima dengan perpisahan itu. Innal aina la tadma' wa innal qalba la yahzan. Wa inna li firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Kata baginda Rasulullah ketika putranya yang bernama Ibrahim wafat, Nabi bersabda, mata ini menangis, hati ini sedih, dan berpisah denganmu itu, wahai Ibrahim, sungguh sangat menyedihkan. Tetapi kami tidak mengatakan dengan kata-kata, melainkan dengan kata-kata yang diridhai oleh Tuhan kami.
yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi menangis juga, Nabi sedih juga. Adakah kalau seorang sedih karena ada keluarganya meninggal dunia, artinya dia tidak ridha dengan musibah itu? Bukan begitu. Yang dikatakan tidak ridha bila latmul khudud, bila orang ada ahli keluarganya meninggal dunia, kemudian dia menangis berguling-guling, tangisannya berlebih-lebihan, atau sampai pukul-pukul kepada wajahnya sendiri, atau koyak-koyak bajunya karena kesedihan yang luar biasa. Sikap seperti ini bertentangan dengan adab yang betul ketika berhadapan dengan musibah yang dituntut untuk kita bersabar. Orang berhadapan dengan musibah, ada yang wafat, boleh menangis? Boleh. Tapi jangan berlebih-lebihan sampai berguling-guling di tanah atau menghantukkan kepalanya ke dinding. Boleh sedih? Boleh. Tapi jangan sampai berlebih-lebihan sampai kesedihan itu diungkapkan dengan mengkoyak-koyak bajunya atau pukul-pukul wajahnya. Laisa minna man latamal khududa wa syaqqal juyub. Bukan golongan kami, kata baginda Rasulullah, orang yang dia mengkoyak-koyak bajunya atau pukul-pukul wajahnya karena kesedihan adanya orang yang disayang meninggal dunia. Wa yab'atsu 'ala hadha sabri al-'ilmu bi anna al-jaza'a mu'limun fi nafsihi wa huwa ma'a dhalika mufawwitun lithawabi wa mujibun lil-iqab. Faktor yang boleh membawa seseorang bersabar ketika berhadapan dengan musibah untuk tidak gelisah atau tidak mempunyai sifat tidak menerima dengan musibah, dengan mengetahui bahwasanya sikap menolak dan tidak ridha kepada musibah adalah sikap yang menyakiti kepada diri sendiri dan juga menjadi sebab hilangnya pahala dan terdedahnya orang itu mendapatkan hukuman. yakni bila orang itu berhadapan dengan musibah tidak mau terima, tidak ridha, komplain, maka pahala tak dapat, dia seksa diri sendiri, mungkin dia akan terdedah kepada hukuman daripada Allah karena tidak ridha. Sementara yang dituntut kepada orang yang beriman bila berhadapan dengan musibah adalah menerima dengan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illallah, berapalah banyak kita dengar daripada surah kabar baru-baru ini kan. Ada yang sehari kehilangan ayahnya, ada yang kehilangan ibunya, ada yang sekali itu kehilangan ayah, ibu dan adik-beradiknya. Ya kan? Musibah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan menduga kamu dengan sesuatu yang kamu tak suka dan dengan sesuatu yang kamu suka. Semua dugaan. Ada anak, dugaan. Tak ada anak, dugaan. Orang berkahwin, ada istri, ada suami, dugaan. Tak ada istri, tak ada suami, dugaan. Tak ada sesiapa yang terlepas daripada dugaan. Orang kaya diduga atau tidak? Diduga. Dengan apa? Dengan kekayaannya. Orang miskin diduga juga. Dengan apa? Dengan kemiskinannya. Orang sehat diduga. Dengan apa diduga? Dengan kesehatannya. Orang sakit diduga. Dengan apa? Dengan sakitnya. Tak ada sesiapa yang terlepas daripada dugaan. Wa anna syaqwa ila man la yastati'u an yanfa'a nafsahu wala an yakshifa anha dhurran minal hamaqati wa hadha sifatu kulli makhluk. Kata Imam Al-Haddad mengatakan, mengadu kepada seseorang atau kepada makhluk apapun yang tidak boleh mendatangkan manfaat la untuk dirinya, wala boleh mengangkat kesusahan orang lain, mengadu kepada orang itu adalah bahagian daripada kebodohan. Dan sifat ini ramai ada kepada setiap makhluk.
lebih suka mengadu kepada makhluk berbandingkan kepada Allah. Lebih bergantung kepada pertolongannya makhluk berbandingkan kepada Allah. Faham dong? Olehada Nabi Yaqub alaihi salam ketika mengatakan, Ya asafa ala Yusufa, alangkah sedihnya aku karena berpisah dengan Yusuf putranya. Kata adik-beradiknya, Abah, engkau masih ingat Yusuf ke? Kata Nabi Yaqub mengatakan, aku tak beritahu kepada engkau, aku mengadu kepada Allah. Innama ashku, aku hanya mengadu dan mengungkapkan keluhanku. Faham tak? Biasakan ketika berhadapan dengan sesuatu, mengadu kepada Allah. Bila miskin, mengadu kepada Allah. Bila dibuang kerja, mengadu kepada Allah dulu. Bila sakit, mengadu kepada Allah dulu. Bila sukar, mengadu kepada Allah dulu. Bila berhadapan dengan sempit, mengadu kepada Allah dulu. Baru ambil sebab yang lain. Faham dong? Karena kalau kita mengadu kepada makhluk, ini makhluk yang kita mengadu kepada dia nih, dia nak selamatkan dirinya tak boleh. Macam mana kita minta tolong kepada makhluk yang dia nak selamatkan dirinya tak boleh, nak selamatkan kita pula? Tapi dia boleh tolonglah. Betul, pertolongan yang dia boleh beri, itu hakikatnya datang daripada Allah. Kita datang hari ini kepada orang untuk tolong kita. Nanti 1 jam lagi kalau orang itu mati, siapa nak tolong dia? Faham dong? Meminta tolong kepada orang sebagai sebab, tapi tidak meletakkan ketergantungan pertolongan itu kepada makhluk. Karena makhluk pada hakikatnya tak boleh tolong dirinya sendiri, macam mana nak tolong orang? Kata Imam Al-Haddad, bahagian daripada kebodohan orang yang dia mengadu atas masalah yang dihadapinya, mengadu kepada makhluk juga. Sementara makhluk itu tak boleh selamatkan dirinya pun. Wa ma'a dhalika fasyakwa dalatun ala adamil iktifai billahi alladhi biyadihi malakutu kulli syai'. Dan yang demikian itu juga perlu diketahui bahwa mengadu kepada orang itu adalah sebagai tanda bahwasanya orang itu tidak merasa cukup untuk memahami kekuasaan Allah yang mampu berbuat segala-galanya. Sementara langit dan bumi Allah, yang berikan rezeki Allah, yang berikan sehat Allah, yang turunkan penawar dan ubat Allah, yang bagi otak kepada orang untuk berfikir buat ubah dan penawar-penawar tertentu, Allah juga yang bagi. Orang bikin penawar, kita lebih selesa dan membesarkan orang tu berbandingkan kepada yang bagi otak kepada orang tu supaya boleh buat penawar buat kita. Kembali kepada Allah terlebih dahulu. Orang yang dia mengadu dan mengeluh dengan sikap dan perasaan apa yang berlaku kepadanya tak sepatutnya berlaku, dan apa yang berlaku kepadanya sukar untuk diatasi dan diangkat, adalah memandang kecil kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang demikian tak boleh berlaku kepada orang beriman. Yang berkuasa adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham tak? Wa dzakara ma fi sabri 'ala al-masa'ib wal 'ahati wal faqati min ats-thawabi wa anna Allah ta'ala a'lam bima yasluhu lahu fi nafsihi. Dan diingatkan bahwasanya di dalam bersabar, berhadapan dengan musibah, berhadapan dengan sakit, berhadapan dengan kemiskinan,
bagi mereka yang bersabar dijanjikan pahala yang besar, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang terbaik bagi orang yang diduga itu berbandingkan dengan orang itu sendiri. Orang diduga dengan sakit. Dia kata, tak sepatutnya aku sakit. Aku kan banyak bersedekah. Aku banyak mengaji. Aku pergi majelis taklim. Aku baik dengan orang tua. Aku jaga keluarga aku. Aku pergi kerja. Kenapa juga diduga dengan sakit? Yang lebih tahu tentang kita bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala. Datangnya sakit itu sebagai dugaan daripada Allah Subhanahu wa taala, mungkin saja itu yang terbaik bagi kita, yang kalau diberi sehat dia akan menjadi orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala atau derhaka kepada Allah dengan kesehatannya. Orang dibagi miskin, jangan komplain karena keadaannya miskin. Yang kalau dia diberi kaya, mungkin dia akan melakukan dosa yang lebih besar daripada kesusahan yang dihadapi saat ia miskin. Paham, Tom? Dalam kisah surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir ketika berjalan dan jumpa budak kecil itu dibunuh oleh Khidir. Kata Nabi Musa, engkau telah buat satu yang mungkar. Last kali Nabi Khidir bagi tahu, wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyurhiqahuma tughyanan wa kufra fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba rahma. Budak yang aku bunuh tuh, itu budak orang tuanya orang baik, orang beriman. Budak nih kalau besar akan jadi sebab orang tuanya jadi kufur pasal budak nih. Jadi aku bunuh budak ini untuk selamatkan kedua orang tuanya yang beriman. Orang tuanya masa berhadapan dengan anaknya meninggal dunia sedih. Tapi siapa yang diselamatkan dalam kejadian ini? Ya orang tuanya tadi itu. Walaupun sedih tapi dia terselamat daripada fitnah anak ini kalau membesar nanti boleh menjadi sebab kepada kekufuran orang tuanya. Jadi orang tua itu ketika sedih berhadapan dengan anaknya yang meninggal dunia tadi dibunuh oleh Nabi Khidir, hakikatnya kejadian itu untuk menyelamatkan orang tuanya itu yang sedih. Faham, Tom? Jadi kalau berhadapan dengan dugaan daripada Allah Subhanahu wa taala, itu membawa kebaikan bagi kita yang mungkin tidak didapat kalau kita tidak diduga. Walaupun kita tak boleh minta dugaan, jangan minta diduga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh hadza perlu kita kalau berdoa, Allahumma ij'alna min abidikal ihsan la min abidikal imtihan. Ya Allah, jadikan aku ini hamba-hambamu yang kau sikapi dengan ihsan, bukan dengan imtihan. Dengan ihsan maksudnya disikapi dengan rahmatnya Allah. Kalau dengan dugaan, khawatir kita tak sanggup berhadapan dengan dugaan. Manusia lemah. Nah. Wa kan qala Allah Ta'ala wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin. Ila qawlihi ta'ala wa ulaika humul muhtadun alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. La ilaha illallah. Yani kami akan menduga kamu dengan sedikit perasaan takut, lapar, kurang harta, adanya orang meninggal dunia, tumbuh-tumbuhan dan tanaman. Sampaikan kabar gembira kepada orang bersabar, yaitu kalau berhadapan dengan musibah ia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagi mereka salawat dari Allah, rahmat dari Allah, hidayah
Ya Allah, cukup orang itu sudah mendapatkan kebaikan yang dijanjikan di akhirat sebelum di dunia. Bila diduga dengan musibah, mendapat salawat dari Allah. Salawatnya bukan satu. Salawat jamak banyak. Orang dapat satu salawat daripada Allah cukup baginya dunia akhirat. Apatah lagi dapat salawat banyak. Tak cukup salawat, diberi rahmat. Ulaika alham salawatun min rabbihim. Salawat daripada Tuhan mereka. Warahmah, dapat rahmat. Dan mereka golongan orang-orang mendapatkan hidayah. Itu di akhirat. Faham dong? Oleh sebab itu pada musibah tersimpan segala kebaikan. وَمَنْ لَزِمَ الصَّبْرَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ ذَوَّقَهُ اللَّهُ حَلَاوَةَ التَّسْلِيمِ وَرَوَّحَهُ بِرَوْحِ الرِّضَى وَسَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُ الرِّضَى فِيمَا بَعْدَ. Orang yang dia membiasakan diri untuk bersabar, seperti dijelaskan di atas, maka Allah akan menganugerahkan kepadanya nikmatnya taslim. yakni akan diberikan oleh Allah indahnya, senangnya, manisnya, lezatnya, sikap menyerahkan segala urusan kepada Allah. Hatta diduga. yakni kenikmatan orang yang kalau dia sabar dalam dugaan musibah, dan ini tidak dapat dirasa kecuali oleh hati seseorang. Walihada coba kita tengok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam doanya ketika balik daripada Allah. Mengadu kepada Allah di sini, yakni maknanya berdoa kepada Allah. Lihat setiap ada apa-apa musibah, kembali kepada Allah dulu. Mengadu kepada Allah, mengeluh kepada Allah. Mengeluh di sini bukan mengeluh protes, bukan mengeluh kritik, bukan mengeluh, ya Allah kenapa engkau duga aku? Apa kurangnya aku? Itu bukan mengadu, itu menghukum kepada Allah. Tapi mengadu kepada Allah, ya Allah aku adalah hambamu yang lemah. Aku memerlukan kepada bantuan dan pertolonganmu. Dugaan yang datang ini ya Allah, jadikanlah dugaan ini menjadi sebab datangnya pertolongan daripada Engkau. Segerakan angkat dugaan ini. Dalam bentuk rayuan, dalam bentuk doa. Nabi pun berdoa kepada Allah. Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati. Ya Allah aku mengadu kepada Engkau kelemahan kekuatan aku. Wa qillata hilati. Dan sedikitnya upaya dan usaha aku. Wahawani 'alan nas ila man takiluni, kepada siapa engkau nasrahkan aku? Kepada in lam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Selagi mana engkau tak murka pada aku tak peduli. Orang nak lempar ke, orang nak halau ke, orang nak maki ke, orang apa kata orang, pinggirlah. Faham dong? Ini taslim, tafwid, menyerahkan segala urusan kepada Allah ke atas segala musibah yang dihadapi olehnya. Nah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita cukupkan sampai di sini. Hari ini kita ada berlaku seperti dimaklumkan, kalau tidak ada perubahan dan makluman itu sahih, akan berlaku gerhana bulan. Dan berlaku gerhana bulan ini kita disunnahkan untuk beberapa perkara. Pertama, berkeyakinan bahwasanya tidak berlaku gerhana, melainkan ia sebagai satu indar, peringatan daripada Allah kepada kita untuk kembali kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk menyeru dan berdoa kepada Allah. Yang kedua,
Berlakunya gerhana bulan salah satu tanda kebesaran Allah ke atas segala ciptaannya. Bahwasanya tiada sesiapa yang kekal dalam satu keadaan. Pasti akan berlaku perubahan kepada setiap makhluk, hatta matahari, hatta bulan, hatta kepada planet. Yang tidak berubah dan kekal selama-lamanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kita digalakkan untuk salat 2 rakaat. Dinamakan salat gerhana. Salat gerhana ini dilakukan bila gerhana sudah mula. Barulah disunnahkan salat gerhana. Dilakukan salat gerhana dengan 2 kaifiyah, dengan 2 cara. Yang pertama, dilakukan 2 rakaat seperti salat sunnah biasa, salat Jumat lebih kurang. Bila salat gerhana matahari, suaranya perlahan. Bila gerhana bulan, suaranya dikeraskan dalam salat. Cara yang kedua dalam melakukan salat gerhana yang lebih sempurna dan lebih baik adalah 2 rakaat. Tetapi pada setiap rakaat ada 2 kali rukuk. 2 kali bacaan surat Fatihah dan surat selepas Fatihah. Pada setiap rakaat. Rakaat yang pertama, setelah membaca Al-Fatihah, baca surat, kemudian rukuk, Allahu Akbar. Bangkit daripada rukuk, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Kemudian mula balik, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, baca Fatihah. Sampai selesai, baca surat. Dan rakaat yang kedua. Dengan demikian, salat gerhana yang lebih sempurna, ada 4 kali rukuk, ada 4 kali sujud. Faham dam? Hadza berkenaan dengan kaifiyah melakukan salat gerhana dengan sempurna. Kemudian disampaikan khutbah untuk mengingatkan kepada kaum muslimin yang salat agar supaya bila berlaku gerhana supaya mendekatkan diri kepada Allah. Salat, berdoa, bersedekah, bertakbir, membesarkan Allah, insaf, taubat daripada segala maksiat. Itulah tuntutan-tuntutan bila berlaku gerhana matahari atau gerhana bulan. Salat ini sempurnanya begitu. At least paling tidak dilakukan salat 2 rakaat pun sudah mencukupi, namun tidak sempurna bila tidak lengkapi dengan khutbah dan apa yang saya jelaskan sebentar tadi. Hadza berkenaan dengan salat gerhana. Jadi malam ini malam untuk kita bermunajat kepada Allah. Bermula selepas maghrib ini salat gerhana insyaAllah. Dan bermunajat, berdoa kepada Allah. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala lindungi kita daripada segala bala, daripada segala wabak. Ya Rabbal Alamin. Allahumma ya kafiyal bala, ikfinal bala qabla nuzulihi minas syama' ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan wa na'udzu bika min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin bi sirril Fatihah. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
وعلينا إنك أنت التواب الرحيم دعوهم فيها سبحانك اللهم وتوفيق فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم